Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Liana dengan NIM 19081070026, mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau PGMI, semester 4, kelas A. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran tarikh BMI dengan dosen pengampu Bapak Aceng Jailani MPD. Khalifah merupakan suatu gelar yang diberikan untuk pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad, yaitu dengan julukan Khulafaur Rasyidin atau Amir al-Mu'min. Berdasarkan julukan ini pula nama khalifah itu diambil. Jadi khalifah itu sendiri merujuk kepada orang yang memerintah atau menggantikan kedudukan Nabi Muhammad. Nah, sedangkan khalifah merujuk pada sistem kepemimpinan umat dengan menggunakan Islam sebagai ideologi serta undang-undangnya mengacu kepada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Oke, sekarang kita lanjut ke sejarah Daulah Turki Utsmani. Pendiri daulah ini adalah bangsa Turki dari suku Oghuz yang mendiami wilayah Mongol. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 atau ke-10. Ketika mereka pindah ke Asia Tengah, berada di bawah tekanan serangan-serangan Mongol pada abad ke-13 Masehi, sehingga mereka melarikan diri dan mencari tempat pengungsi. Mereka menetap di tengah-tengah saudara-saudara mereka di Turki Saljuk di dataran tinggi Asia Kecil. Masa puncak kejayaan Turki Utsmani ada pada 3 orang sultan, yaitu Sultan Muhammad II dari tahun 1451 sampai 1484 Masehi, bergelar Al-Fatih, Sang Penakluk. Dia dapat mengalahkan Bizantium dan menaklukkan Konstantinopel yang sudah merencanakan dulu oleh Sultan Bayezid, anaknya Sultan Salim I. Dari tahun 1512 sampai 1520 Masehi, dan Sultan Sulaiman I Al-Qanon dari tahun 1520 sampai 1560 Masehi. Masa kemerosotan Turki Utsmani dimulai dari krisis suksesi sepeninggal Sultan Sulaiman pada tahun 1566 Masehi sampai sebelum Turki menjadi republik 1923 di tangan Mustafa Kemal Atatürk. Tercatat 27 sultan, tidak ada lagi yang dapat diandalkan. Tentu mewah sekali dalam hidupnya. Dalam istana telah merusak mental anak-anak sultan tersebut. Sultan Salim II pasca Sultan Sulaiman terjadi peperangan antara angkatan laut Turki Utsmani dengan angkatan laut Spanyol di Selat Lepanto atau Yunani. Dalam pertempuran itu, Turki Utsmani mengalami kekalahan sehingga Tunisia dapat direbut musuh. Di masa Sultan Murad III, walau Sultan Murad III berkepribadian jelek dan suka memperturutkan hawa nafsu, tetapi Tunisia dapat direbut kembali dan juga menguasai Tiflis di Laut Hitam dan mengalahkan gubernur Bosnia pada tahun 1593 Masehi. Nah, akibat moral Sultan Murad II yang jelek timbul kekacauan dalam negeri. Nah, ditambah lagi dengan tampilnya Sultan Muhammad III
yang bermoral lebih jelek dari Murad II. Nah, dalam situasi ini sangat gawat sekali. Austria berhasil memukul Turki Utsmani. Nah, di luar negeri juga kejayaan Turki Utsmani di mata orang-orang Eropa sudah memudar. Di dalam negerinya timbul pemberontakan seperti di Suriah di bawah pimpinan Kurdi Julan, di Lebanon di bawah pimpinan Amir Fakhruddin. Dengan negara-negara tetangga terjadi perperangan seperti kerajaan Persia di bawah pimpinan Syekh Abbas, dan bahkan juga tentara elit kebangsaan dan andalan Turki Utsmani ikut memberontak karena tidak mendapat perhatian serius dari pemerintahnya. Pada masa itu, dalam rentang waktu yang sudah sangat panjang, Daulah Turki Utsmani memerintah di Eropa sudah mulai di negara-negara yang kuat. Demikian juga Rusia di bawah Peter yang Agung telah menjadi negara yang maju, sehingga daerah Turki Utsmani di Eropa satu persatu membebaskan diri dari kekuasaan Daulah Turki Utsmani, seperti di Yunani memproklamasikan kemerdekaannya kembali pada tahun 1829 Masehi, dan demikian juga Rumania lepas pada tahun 1856 Masehi. Nah, maka Daulah Turki Utsmani yang sudah pernah jaya dan malang melintang di berbagai pertempuran baik di timur maupun barat, kini mendapat julukan The Shipman of Europe yang tinggal menuju detik-detik kematiannya. Nah, banyak faktor yang menyebabkan kehancuran Turki Utsmani ini, di antaranya di wilayah kekuasaannya yang luas, rumit menyusun administrasi negara sehingga administrasi negara Turki Utsmani tidak beres, sementara penguasaannya sangat berambisi perluasan wilayah, ikut perang terus menerus, akibatnya tidak ada waktu lagi administrasi negara. Faktor kedua, heterogenitas penduduk menguasai wilayah yang luas, tentu saja penduduk yang etnis, agama maupun adat istiadat di Asia, Afrika, Eropa. Untuk mengatur penduduk yang beragam dalam wilayah yang luas mesti dengan organisasi pemerintahan yang teratur, dan tanpa didukung oleh administrasi yang baik, maka pemerintahan mengatur beban berat, dan disinilah kekacauan itu mulai muncul. Nah, adapun faktor yang ketiga, kelemahan para penguasa sepeninggal Sulaiman, Turki Utsmani yang diperintah oleh sultan-sultan yang lemah yang tidak dapat membangun pemerintahan negara. Nah, akibatnya pemerintahan menjadi kacau. Nah, kekacauan ini dibiarkan terus-menerus dan tidak pernah diatasi dengan sempurna. Maka semakin lama semakin parah sampai jatuh sakit di Eropa dan tidak ada yang mampu lagi penyembuhannya. Wallahu a'lam. Sekarang kita lanjut ke sejarah Daulah Safawiyah di Persia. Daulah Safawiyah tahun 1501 sampai 1736 Masehi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan, Iran. Nah, oleh sebab itu, daulah ini dapat diterapkan sebagai peletak pertama dasar terbentuknya negara Iran sekarang. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah, didirikan pada waktu yang hampir bersamaan dengan Daulah Turki Utsmani di Asia Kecil. Nama Safawiyah diambil dari nama pendiri Safiuddin. Nama tersebut tetap dipertahankan sampai tarekat ini berubah menjadi gerakan politik dan bahkan menjadi nama bagi daulah yang mereka dirikan, yaitu Daulah Safawiyah. Selama Daulah Safawiyah tinggal di Persia atau Iran di sekitar abad ke-16 dan ke-17 Masehi, masa kemajuannya hanya ada di tangan dua sultan, yaitu Sultan Ismail I dengan puncak kejayaan
masa Sultan Syah Abbas I. Adapun kemajuan ekonomi yang meliputi yang pertama, kemajuan ilmu pengetahuan, yang kedua, kemajuan kebudayaan dan seni. Nah, pada masa kemunduran sepeninggal Abbas I, Daulah Safawiyah berturut-turut dipemerintah oleh 6 sultan, yaitu yang pertama Sultan Mirza, yang kedua Sultan Abbas II, yang ketiga Sultan Sulaiman, yang keempat Husain, yang kelima Tahmasp II, yang keenam yaitu Abbas III. Nah, pada masa sultan-sultan tersebut, Daulah Safawiyah mengalami kemunduran yang membawa kehancurannya. Seperti Safi Mirza adalah pemimpin yang lemah dan sangat kejam pada pembesar-pembesar kerajaan. Nah, sehingga pemerintahannya menurun secara drastis. Kota Kandahar atau sekarang termasuk wilayah Afghanistan lepas dari kekuasaan Daulah Safawiyah yang direbut oleh Daulah Mughal yang dipimpin oleh Sultan Shah Jahan tidak dapat dipertahankannya. Nah, sementara Abbas II adalah sultan yang suka minum minuman keras sehingga jatuh sakit dan meninggal dunia. Sulaiman juga seorang pemabuk dan bertindak kejam kepada para pembesar daulahnya yang dicurigainya. Lain halnya dengan Husain, keluarga Sulaiman ialah seseorang yang sangat alim, tetapi memberikan kekuasaan yang besar dan dominan kepada para ulama Syiah yang sering memaksakan paham Syiah kepada para penduduk yang beraliran Sunni, sehingga timbul golongan Sunni Afghanistan. Mereka berontak dan berhasil menghentikan kekuasaan Daulah Safawiyah. Nah, di antara faktor-faktor kemunduran Daulah Safawiyah ini adalah konflik yang terus-menerus berkepanjangan dengan Turki Utsmani. Bagi Turki Utsmani, berdirinya Daulah Safawiyah ini yang beraliran Syiah menjadi ancaman langsung terhadap wilayah kekuasaannya. Nah, akibatnya harus diperanginya. Maka konfliknya di antara titik boleh dibilang tidak pernah padam, kecuali dulu Sultan Abbas saya pernahdakan perjanjian perdamaian dengan Turki Utsmani. Setelah itu konflik kembali. Nah, faktor karena lemahnya sultan yang diangkat sehingga mereka tidak dapat mempertahankan kekuasaannya yang diwarisinya. Apabila berkembangnya sebaliknya, yang terjadi adalah konflik internal yang merebutkan kekuasaan di kalangan keluarga istana, juga tidak didukung pasukan tentara yang kuat karena pasukan bulan yang dibentuk Sultan Abbas I tidak memiliki semangat perang yang tinggi. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sekarang kita lanjut ke sejarah Daulah Mughal di India. Daulah Mughal pada tahun 1526 sampai 1858 Masehi ini berdiri di anak benua India. Seperempat abad setelah berdirinya Daulah Safawiyah di Iran. Nah, sementara itu Daulah Turki Utsmani sudah 2 abad sebelumnya. Nah, oleh karena itu, di antara 3 kerajaan besar pada periode pertengahan, Daulah Mughal ini yang paling muda. Tetapi jauh sebelum ini, ekspansi Islam ke India sudah dilakukan pada masa Daulah Umayyah di Syria. Masa kerajaan Daulah Mughal ini ada pada tangan 4 orang sultan, yaitu mereka berturut-turut sebagai berikut. Yang pertama ada Sultan Akbar I, yang kedua Sultan Jahangir, yang ketiga Shah Jahan, dan yang terakhir ada Aurangzeb. Nah, adapun kerajaan dan peradaban dan ilmu pengetahuan yang meliputi, yang pertama ada kemajuan bidang ekonomi, yang kedua kemajuan bidang seni budaya. Tetapi setelah Aurangzeb,
kekuasaan pemerintah Daulah Mughal diduduki oleh sultan-sultan yang lemah. Nah, sementara itu di pertengahan abad ke-18 Masehi, Inggris sudah mengucapkan kukunya di India. Pada tahun 1761 Masehi, ia sudah menguasai sebagian wilayah yang dulu dikuasai Daulah Mughal. Oke, sekarang pada tahun 1803 Masehi, Delhi dikuasai oleh Inggris dan penguasa Mughal, dan rakyat berada di bawah tekanan Inggris. Oleh karena itu, rakyat tertarik pada mereka yang baik, beragama Hindu maupun Islam, yang membangkitkan pemberontakan. Mereka meminta kepada Bahadur Shah untuk menjadi lambang perlawanan dalam rangka mengembalikan kekuasaan Daulah Mughal di India. Dengan demikian, pada tahun 1857 Masehi terjadilah perlawanan rakyat India terhadap perjanjian penjajahan Inggris, tetapi ia dapat dikalahkan Inggris karena Inggris mendapatkan bantuan dari beberapa penguasa lokal Hindu dan Muslim. Nah, pada tahun 1858 Masehi, Inggris menjatuhkan hukuman yang kejam terhadap para pemberontak. Mereka diusir dari kota Delhi. Rumah-rumah ibadah banyak yang dihancurkan, dan Bahadur II, sultan terakhir Daulah Mughal, diusir Inggris dari istananya. 1500 dengan demikian berakhirlah kekuasaan Daulah Mughal di daratan India, dan yang tinggal di sana adalah umat Islam yang mesti mempertahankan eksistensi mereka. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kehancuran Daulah Mughal. Di antaranya, sultan-sultan yang diangkat setelah Sultan Aurangzeb adalah orang-orang lemah yang tidak mampu membenahi pemerintah. Ditambah lagi, kemerosotan moral, hidup bermewah-mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam pengeluaran uang negara. Wallahu a'lam.